Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan bahwa tentang SEA Games dan Pratama Arhan ya. Kalau kita melihat dari Bung Towel, Gojek Bung Towel, istilahnya masalah pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri itu memang ada sedikit problem ya. Jadi masalah Pak Iwan Bule itu tidak mengajukan klausul kontrak tentang pemain yang nggak bisa memperkuat di timnas SEA Games. Ya seperti Pratama Arhan itu kan nggak boleh. Ya memang itu sudah klausul kontrak dan sudah perjanjian sih. Ya sih sebenarnya itu kalau memang Pratama Arhan dilepas gratis seharusnya boleh. Tapi cuma ini sebenarnya sih gimana ya, antara boleh dan nggak boleh ya. Bukan nggak boleh, karena gratis itu ya kalau bisa ya jangan terlalu itulah ya, harus minta dispensasi lah ya. Nah masalahnya Arhan ini kan, yang dimasalahkan Arhan baru datang di Tokyo Verde. Nah saya ingin ngasih penjelasan sih kenapa sih sebenarnya ya, kalau menurut saya nih ya, saya yang di sini, yang di Jepang, yang tahu lah dikit-dikit tentang Arhan. Kemarin sempat ketemu sama Arhan, nganterin ke apartemen juga sama staf KBRI. Teman saya tuh yang kenal baik itu malah teman saya gitu. Tapi gini, kalau menurut pandangan saya kan, saya dapat cerita panjang lebarnya dari penerjemahnya Mas Agung ya. Nah jadi gini ya, kalau saya simpulkan lah ini secara teori sepak bola, bahwa satu, Pratama Arhan itu ke Liga Jepang itu belum bisa adaptasi, belum pantas sebenarnya. Bukan belum pantas ke Jepang, tidak. Kalau untuk adaptasinya itu belum bisa. Maksudnya mengikuti pola permainan Jepang itu belum bisa. Maksudnya masih dalam proses gitu loh teman-teman. Dalam proses ini dalam artian dia harus beradaptasi bahwa sepak bola Jepang itu dan sepak bola Indonesia itu sangat beda. Berkata kalau Jepang sama Indonesia itu kelas Indonesia kelas 1, Jepang kelas 3. Kita beda 2 level, dan itu Arhan itu harus ngikuti yang kelas 3 ini. Kalau di Indonesia Arhan bagus, level pilihan utama, tapi kalau di Jepang nggak bisa, bos. Sangat nggak bisa sekali. Kalau hanya dijadikan untuk pemain biasa itu nggak bisa, reguler nggak bisa, belum bisa. Karena dari segi satu level fisik, sebenarnya dia sudah ngomong level fisiknya sudah nggak apa-apa, tapi cuma saya masih ragu. Kemarin sempat ragu sih, saya ada satu keraguan yang sangat terasa banget di hati saya itu kemarin ketika masalah cairan tubuh. Cairan tubuh itu sebenarnya kalau untuk pemain sepak bola itu sangat penting, tapi cuma kemarin itu saya melihat dengan mata kepala sendiri, Arhan beli Aqua, loh nggak ada yang salah, tapi cuma kalau begini caranya sepertinya dia nggak bukan sebagai pesepak bola itu kan sebenarnya ada minimum cairan yang harus diminum. Itu sebenarnya harus ada secara teori lah ya. Anda nggak tahu ya, berarti Anda kurang gaul, kurang jauh mainnya. Atlet bola itu minimal 3 liter, minimal paling jelek. Terus kalau Cristiano Ronaldo 4 liter ya. Nah seharusnya Arhan itu tahu itu, tapi sepertinya dia nggak tahu. Nah ini sebenarnya harus dikasih tahu sih sebenarnya, apalagi Jepang ini kalau musim panas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan masalah suhunya, kelembaban udara, humidity, kalau bahasa Jepangnya shitsudo, innalillahi, benar, luar biasa panas. Panasnya itu panas berkeringat. Jadi masalahnya apa? Anda duduk di taman seperti saya kayak gini, Anda bisa dehidrasi dan Anda bisa pingsan di situ 15 menit duduk di sini. Tapi kan sekarang belum musim panas. Musim panas bulan 7, sekarang masih bulan 5, masih santuy. Bulan 7, bulan 8, bulan 9, innalillahi men. Gak berani keluar saya. Keluar ke mall. Ke mall apa? Ada AC-nya di mall. Kalau gak ke mall gak berani saya. Ya kalau lewat ya terpaksa kan, lewat jalan kan. Itu harus dikasih tahu sebenarnya. Saya sebenarnya masih, kalau ada kesempatan saya pengen ketemu lagi, saya pengen ngomong lah. Sekalian saya masih mau ngasih hadiah juga. Akan gimana sih caranya ini, nanti ada presenter dari saya tentang, ada lah pokoknya nanti gimana sih cara
ada hadiahnya, tapi pengen ngasih tahu gimana saya memanage cairan tubuh untuk musim panas. Itu sebenarnya sangat perlu, ya, harusnya disampaikan ya. Nah itu yang pertama, masalah cairan tubuh ya. Nah, masalah fisik dia sudah bilang sudah mengikuti, tapi cuma saya masih ragu dengan cairan tubuh. Cairan tubuh ini sebenarnya harus dikasih tahu. Itu satu, masalah cairan tubuh satu. Yang kedua, pola permainan. Pola permainan di Jepang itu, teman-teman ya, kalau di Indonesia itu long passing dari back ke striker. Misalnya kemarin Fakhrudin Wahyudi Arianto ke Irfan Jauhari atau Egy Maulana Fikri. Nah, kalau di Indonesia itu biasa long passing. Di Jepang nggak ada, men. Kalaupun long passing itu nyari pemain yang benar-benar kosong dan memang bisa dipassing. Kalau di Indonesia kan nggak, udah lempar aja ke sana kan gitu. Kalau di Indonesia ditendang aja ke depan, nanti kena main. Kalau di Jepang nggak ada, hampir nggak ada. Saya nonton itu hampir nggak ada deh. Sudah 10 tahun ya ada di Jepang ya. Selama 9 tahunan lah nonton J-Liga. Itu kayaknya nggak ada kayak gitu. Jadi permainan dari kaki ke kaki, dari menyusun bola dari bawah itu memang benar-benar di Jepang itu diterapkan dari kecil. Itu yang mungkin harus diadaptasikan. Nah, sementara Arhan kan dari negara yang memang long passing, bukan kaki ke kaki permainan kaki. Ini yang harus diadaptasikan. Terus masalah passing di sini itu nggak ada pemain yang egois. Ada mungkin 10%, 90% passing. Jadi 90% itu kerjasama, 10% mungkin individu. Di Indonesia kan kebalik, 90% individu, 1% passing, kerjasama. Kan seperti itu. Nah ini kebalik, ini harus dikasih tahu. Sepak bola Indonesia seperti ini, sepak bola Jepang seperti ini, itu harus dikasih tahu. Makanya kenapa Tokyo Verdy kemarin nggak melepas Arhan karena itu juga. Di Verdy itu belum bisa apa-apa lah kalau hitungannya, karena memang belum adaptasi. Terus yang ketiga, masalah bahasa juga. Masalah bahasa kan Arhan kan nggak bisa bahasa Jepang, harus melalui penerjemah Mas Agung. Kalau memang melalui penerjemah, itu skema sepak bola atau bahasa sepak bola itu sebenarnya harus dikasih tahu. Kata-kata umum dengan kalimat umum dengan kalimat sepak bola itu sedikit berbeda, harus dijelaskan. Sebenarnya ya harus dijelaskan begini kenapa strateginya di Jepang itu begini, itu harus dijelaskan sebenarnya secara teori sepak bola harus dijelaskan. Tapi di sini kan ya kita nggak bisa nyalahkan juga. Saya juga bisa ketemu, saya nggak bisa jelaskan juga, ada kesempatan juga. Nah itu kalau ketemu lah nanti suatu saat pasti saya ngomong lah, saya tak ngomong sama teman saya itulah. Kalau memang ada kesempatan saya pengen kasih tahu, kasih hadiah, kasih tahu ini begini. Cara menaikkan kemampuan ini seperti di Jepang, adaptasi di Jepang lebih cepat begitu, seperti ini gitu. Nah terus yang berikutnya, yang keempat, sepak bola di Jepang itu membutuhkan level fisik yang lebih tinggi atau daripada Indonesia lebih tinggi. Nah, yang jadi masalahnya kalau Arhan ini saingan itu level fisiknya sama dengan pemain yang ada di posisinya sekarang. Siapa ya? Ren Kato sama Daiki Fukazawa. Masalahnya posisinya sama. Masalahnya apa? Masalah Arhan. Masalahnya dua pemain ini punya pengalaman jauh lebih bagus. Pengalamannya udah berapa tahun itu? 5 tahun. Terus yang jadi masalah kedua adalah bahasa. Bahasa jelas kalah Arhan. Namanya yang Arhan punya ini harus level fisiknya harus dinaikkan. Nggak bisa sebenarnya kayak gitu. Masalah kualitas, kalau skill individu bakat itu nggak masalah, tapi cuma masalah bahasa sama masalah fisik ini sebenarnya harus dinaikkan. Masalah bahasa ya dikit-dikit udahlah dikasih tahu sama penerjemahnya, tapi masalah fisik ini sebenarnya harus lebih bagus dari pemain Jepang lah. Selama ini Arhan itu sama selevel, ini sebenarnya masalah harusnya lebih tinggi karena dia punya kelemahan di bahasa dan pengalaman kurang. Nah itu, makanya kenapa ini Arhan nggak diizinkan ke Verdy karena memang masih banyak hal-hal seperti itu gitu loh ya. Masalahnya adaptasi tadi belum bisa di sini, dia diturunkan itu belum bisa. Debut itu masih lama ya teman-teman. Debut itu bulan 9 bulan 10 lah baru. Nanti bulan 9 bulan 10 kalau belum debut sebenarnya saya harus kasih tahu sebenarnya. Tapi ya cobalah nanti usaha ya kita ya. Saya usaha ya.
nggak usah kan ketemu sambil ngasih hadiah sama ngasih gimana caranya menaikkan level fisik, karena dia bahasa sama pengalaman nggak bisa, bahasanya nggak bisa pengalaman juga masih kurang kan, kalah kalau dua pemain ini. Terus posisinya dicoba di sayap kiri juga, masih coba-coba nggak bisa langsung ya. Ya mungkin itu aja ya teman-teman ya. Jadi kenapa sih pertama nggak diizinkan, kenapa sebaiknya masih di Jepang ya, karena memang masih di Jepang aja belum bisa adaptasi dia gitu loh. Itu aja ya. Saya dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.